Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara-saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang lagi di channel AAT Yatim, yang mana channel ini selalu akan memberikan dorongan dan motivasi kepada Anda untuk berbuat maju, untuk merubah dari tadinya financial mess menjadi financial security dan terus menjadi sukses atau bisa makmur atau kaya raya. Tentunya dengan kaya raya ini kita bisa memberikan manfaat bagi orang-orang lain. Oke. Topik kali ini saya akan menjelaskan, Anda jangan action plan. Anda jangan bergerak aksi. Kalau di dalam aksi Anda, di dalam action Anda masih ada hal seperti ini. Saya akan jelaskan ini setelah pesan-pesan yang berikut ini. Yang pertama, di dalam action plan ini akan gagal action plan-nya dikarenakan satu, perencanaan Anda ini kurang matang. Anda harus matangkan dulu perencanaannya. Kadang rencana yang sudah direncanakan itu setelah berhasil Anda gagalkan lagi. Contoh, Anda berencana itu bukan karena keinginan, tapi karena dorongan dari orang lain. Orang yang berbuat rencana dari dorongan orang lain, bukan dari keinginan orang lain, itu rencananya itu bisa termasuk rencananya tuh kurang matang. Anda harus ingat itu. Rencana kurang matang ini adalah rencana yang direncanakan melalui dorongan. Jadi kita itu yakin tuh karena diyakinkan, bukan karena keyakinan sendiri. Kita mantap itu karena dimantapkan sama orang lain, bukan hasil dari pemantapan kita sendiri. Itu pun sama, Anda berencananya tuh kurang matang. Jadi harusnya gimana? Harusnya rencana yang kita rencanakan itu timbul dari keinginan kita. Jadi kalau sudah timbul dari keinginan kita, apapun yang terjadi dalam keputusan nanti di perjalanan, rencana yang sudah kita rencanakan itu mau gagal mau apa, kita itu akan merasa enjoy, akan merasa nikmat. Kenapa? Karena rencana ini itu adalah keinginan kita. Oke? Itu diantaranya. Kurang matang. Jangan sampai Anda kurang matang. Yang kedua adalah menunda-nunda rencana. Menunda-nunda rencana ini adalah rencana yang sudah direncanakan, jadwal yang sudah dituliskan, Anda gagalkan karena ada kepentingan lain, kepentingan yang baru. Kepentingan yang baru ini lebih penting daripada rencana yang pertama. Itu biasanya gagal rencana yang pertama karena ada halangan baru, kepentingan baru. Bahkan halangan ini atau kepentingan ini melebihi kepentingan yang sudah direncanakan dari awal. Nah, solusinya gimana supaya rencana awal itu berhasil dan kita tetap bisa menjalankan rencana dadakan atau yang lebih penting dari rencana yang awal? Kita harus punya mitra, kita harus punya wakil kita. Siapapun wakil kita, ataupun kita harus punya asisten kita. Kita punya asisten, suruh asisten kita untuk mengerjakan hal rencana kita yang sudah direncanakan. Kalau kita tidak bisa menepatinya, dan kita bisa menjalankan rencana yang dadakan tersebut. Karena rencana yang dadakan itu lebih penting. Oke, kita jalankan. Dalam arti kita jangan sampai melupakan rencana yang sudah direncanakan. Kuncinya kita harus punya asisten kita untuk mewakilkan kita. Itu diantaranya. Selanjutnya, Anda jangan berencana kalau rencana Anda itu kurang komplit. Dalam arti, action plan ini adalah satu set tugas, aksi kerja yang membentuk satu set tugas. Buku dan tulisannya ada.
Kalau Anda cuman berbicara, cuman bermusyawarah, terus tidak ada tulisan kerja atau tugas yang diberikan ke salah satu tim kita atau masing-masing tim kita, kita tidak berikan tugas secara tulisan, maka suatu saat di saat kita mau memulai set tugas, mau menjalankan tugas, kita akan bingung sendiri. Tim pun akan bingung sendiri, bahkan bisa lupa rencana yang sudah direncanakan. Karena apa? Karena di dalam musyawarah itu begitu, mungkin di dalam actionnya itu bukan begitu, karena tidak ada satu tugas rincian yang sangat detail yang menuliskan bahwa rencana tanggal memulai, rencana pergerakan harus gimana, dan akhir dari pergerakan itu harus gimana. Dan kebanyakan tim adalah orang yang turut, yang taat kepada pemimpin. Tapi yang sebenarnya boleh kita taat kepada pemimpin. Yang sebenarnya itu kita itu harus taat kepada aturan yang direncanakan. Gitu. Mengerti? Paham maksud saya itu paham. Nah, jadi di dalam membuat rencana yang kita sepakati itu harus timbul dari hati dan keinginan masing-masing. Walaupun Anda didorong untuk merencanakan sesuatu rencana, Anda pun harus memantapkan diri bahwa rencana itu adalah keinginan masing-masing. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Jangan sampai kita juga mau menjalankan rencana karena dorongan, bukan karena keinginan. Jadi harus karena keinginan. Selanjutnya, tidak ada rencana pun yaitu sama juga merencanakan gagal untuk berencana. Oke, mungkin begitu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan berfaedah buat Anda. Salam dari saya, AATA Team. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda jikalau video ini bermanfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.